Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai pemasangan backcasting file cap pada jembatan. Tetapi sebelum kita lanjut, silahkan di like dan di subscribe video ini terlebih dahulu. Terima kasih. Kalau sebelumnya kita telah melihat bagaimana cover dam dibuat untuk proteksi pekerjaan file cap. Dan kali ini kita akan membahas kembali mengenai file cap. Sebagaimana Anda ketahui bahwa tidak semua file cap itu ada tenggelam. Maksudnya tidak semua file cap itu ada di bawah permukaan tanah atau tanah existing. Tapi terkadang juga file cap itu ada yang nongol ke atas. Ada juga setengah ke bawah di tanah, setengah ke atas. Ada juga file cap semuanya nongol ke atas, semuanya ada di atas. Nah, kali ini saya akan jelaskan kembali terkait dengan pekerjaan file cap dengan menggunakan shoring atau dalam hal ini mungkin backcasting lah yang paling sering kita lihat. Kita menggunakan backcasting karena file cap yang akan dikerjakan itu nongol atau kelihatan, semua ada di atas. Lain dengan yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu cover dam yang saya upload 3 hari yang lalu, di mana file cap-nya tenggelam, tidak terlihat di permukaan. Nah, untuk video ini saya akan jelaskan mengenai sebenarnya ada beberapa bentuk-bentuk atau metode-metode pengerjaan file cap. Yang pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu, atau yang saya pernah upload di video sebelumnya, yaitu file cap dengan metode cover dam. Ada juga file cap dengan metode pasangan batu yang saya upload sebelum video sekarang yang Anda nonton. Kalian bisa lihat di situ penjelasannya. Ada juga metode file cap dengan model open cut dengan slope tanah 1:1. Kemudian backcasting di topan melalui tanah tersebut. Dan ada juga file cap yang sama sekali ada di permukaan atau di atas tanah, dan 100% yang dipakai adalah casting yang ditopang oleh besi-besi seperti yang Anda lihat sekarang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai file cap dengan pemasangan backcasting sebagai proteksi beton file cap tersebut. Ini adalah support. Ya, jadi support ini langsung menopang pipa double yang berdiameter 2 inci. Pipa double ini di support. Ya, jadi yang miring ini adalah support, dan yang mengarah horizontal ini adalah double pipe atau pipa double, dan bagian dalam itu adalah plywood. Plywood ini dengan tebal 1,8 cm, dan yang mengarah ke vertikal itu adalah polo. Jadi antara support dan pipa yang 2 inci yang double itu ditopang oleh base plate. Jadi di antara support dan pipa 2 itu adalah base plate. Kemudian yang tie rod diapit oleh pipa yang double tadi. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan pada pemasangan backcasting untuk pekerjaan file cap. Yang pertama adalah backcasting harus dipasang di titik-titik yang telah ditentukan oleh surveyor dan dipastikan untuk kelurusan, dan backcasting yang dipasang harus memudahkan dalam pembongkarannya. Penyambungan antar panel backcasting dalam posisi horizontal dan vertikal harus rata untuk menghasilkan bentuk beton yang sesuai. Yang kedua adalah backcasting dipasang di atas lantai kerja sebelum dipasang. Buat alur untuk jalur keluarnya air yang nantinya terperangkap di dalam backcasting. Kemudian backcasting yang terpasang harus sesuai dengan panel yang dipabrikasi. Untuk menahan berat beton selama proses pengecoran, backcasting ditahan oleh separator yang terhubung dengan backcasting dan terikat pada besi utama. Separator yang dipasang harus dipastikan tidak ada perubahan bentuk deformasi selama proses penuangan beton. Separator dipasangkan ke backcasting yang ditahan oleh pipa baja.
Adapun jarak-jarak pemasangan separator itu harus sesuai dengan gambar backcasting yang telah ditentukan sebelumnya atau yang telah di-approve oleh konsultan. Pastikan semua pembesian sesuai marking dalam baris dan memiliki selimut beton, serta sudah tersedia beton decking yang mencukupi. Jadi harus disiapkan beton decking atau biasa orang sebut sebagai tahu yang dibikin sesuai dengan ketebalan selimut beton. Jadi setelah semua backcasting pile cap ditutup, semua alat bantu perkuatan seperti tie rod, pom tie, pipa baja, dan alat bantu lainnya juga sudah terpasang. Pastikan elevasi dinding backcasting pile cap tidak turun. Gunakan bantuan waterpass untuk memastikan bahwa backcasting tersebut tidak ada perubahan, apakah penurunan atau kemiringan. Jadi semua harus dipastikan. Setelah backcasting dipasang dengan benar, buatlah lipatan atau penandaan, apakah berupa paku atau markingan, sampai batas atau ketinggian pengecoran di dalam dinding backcasting pile cap. Dan yang terakhir dilakukan setelah pemakaian backcasting yaitu adalah membongkar backcasting. Jadi backcasting harus dibongkar perlahan-lahan setelah beton cukup umur menahan beban. Selama pembongkaran backcasting tidak boleh merusak beton. Pembongkaran harus dilakukan dengan hati-hati dan beton telah mencapai umurnya dan harus mendapatkan persetujuan dalam hal ini dari konsultan. Setelah backcasting terbongkar, plastik kon yang menempel pada beton harus dibuka secara perlahan-lahan. Mengenai penjelasan ini akan sama dengan apa yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu mengenai, jadi pembahasan ini mengenai pembongkaran backcasting itu kurang lebih sama dengan video yang pernah kita lihat kemarin, yaitu dengan judul pemasangan stumang sonri sebagai backcasting pile cap. Di situ juga kurang lebih sama dalam hal membongkar backcasting. Jadi seperti yang Anda lihat, ini adalah cap yang akan segera dilakukan pengecoran, dan dengan backcasting yang sudah terpasang dan sudah di join inspeksi sebelumnya dengan konsultan, tinggal memastikan kembali apakah backcasting ini serta sapot-sapot yang ada itu tidak bergerak, karena kalau ini ada pergerakan maka itu akan bermasalah juga kepada beton yang akan dilakukan pengecoran, karena kemungkinannya akan menjadi retak, sehingga betul-betul dipastikan bahwa backcasting ini sudah terpasang dengan kokoh tanpa ada pergerakan. Kemudian yang dia support itu ada yang melintang, ada dua pipa yang 2 inci yang double. Jadi pipa double itu disupport oleh besi yang miring. Terus itu ada wood, ada kayu. Kemudian ada plywood itu yang berdiri. Kemudian support itu duduk atau menumpu pada besi seperti yang Anda lihat bagian bawah, dan bahkan ada yang duduk di kayu. Terus ada yang base plate, ya, jadi base plate itu yang ada pada support, jadi di ujung support yang miring itu adalah base plate. Nah, kemudian ini ada tie rod juga, yaitu ada beberapa tie rod yang ada juga beberapa hollow yang berdiri. Ya, jadi intinya bahwa pada support-support itu terdiri dari base plate, pipa yang melintang, pipa double dengan ukuran 2 inci. Terus ada tie rod. Tie rod itu adalah untuk sebagai jadi tie rod itu berfungsi untuk mengunci backcasting dan juga bisa menetralkan tekanan pada rangka beton sebelum mengeras. Jadi tie rod itu adalah alat bantu berupa besi bergerak dengan 2 mur yang disebut wing nut. Diameter tie rod yang umum dipakai itu berdiameter 10 mm dengan panjang sesuai dengan apa yang akan dipakai, dan biasanya itu bisa disambung.
Saya kira demikian video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tapi sebelum kita tutup video ini, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share video ini. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.